Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk video kali ini Ibu akan membahas mengenai vektor posisi. Ya, vektor posisi. Ya, vektor posisi ini sederhananya gini. Jadi, vektor yang menyatakan posisi dari suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Nah, misalkan ini kan ada titik A terhadap pusat O. Nah, maka ini ditulis dengan vektor OA. Nah, kalau misalnya vektor B, berarti dari O ke B, berarti vektor OB. Kalau ini titik C, berarti vektor posisinya vektor O ke C. Nah, penulisannya bisa juga dengan menggunakan penamaan huruf kecil, seperti pada umumnya menuliskan notasi vektor. Nah, Ibu akan sedikit jelaskan kembali agar lebih jelas lagi ya. Misalkan di sini kita mempunyai 3 buah titik ya. Ada titik A, titik B, dan titik C. Titik A adalah 2,4, titik B 4,3, dan titik C adalah negatif 3,2. Nah, tentukan misalkan vektor posisi A, B, dan C. Nah, kita tahu kan sesuai dengan definisi vektor posisi adalah menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinatnya. Nah, titik pangkal koordinatnya kan di 0,0. Kita misalkan untuk vektor A. Untuk vektor A berarti kita tarik garis membentuk suatu vektor posisi. Nah, maka besar vektor A-nya itu kan seperti kemarin ya pada pembahasan sebelumnya untuk menyatakan besaran vektor berarti kan dari titik ini berapa langkah? 1, 2 langkah, 1, 2, 3, 4 ya. Maka vektor posisi A itu adalah 2, 4 ya, atau vektor A adalah 2, 4. Nah, sekarang untuk vektor B. Nah, vektor B yang terbentuk, nah ini kita lihat, perhitungkan besar vektor O ke B itu berapa? 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3. Maka vektor posisi B adalah 4, 3. Jadi 4 langkah ke kanan, 3 langkah ke atas. Untuk vektor C juga sama ya, dari pusat 0,0 ke negatif 3,2. Maka vektor posisi C-nya adalah berapa? Kita hitung. 1, 2, 3. 3 ke kiri dan 2 ke atas. Maka vektor posisinya adalah negatif 3,2. Ya, untuk vektor C. Nah, ini harusnya C-nya C kecil ya. Nah, baik. Terus gimana kalau misalnya titik koordinat yang ditanyakan di soal itu koordinatnya yang posisinya besar, misalnya 2000, 2000. Kita kan nggak mungkin menggambarnya di buku berpetak seperti ini. Berarti ada caranya ya untuk menentukan vektor posisi dari suatu titik. Nah, vektor posisi dari koordinat titik P X1, X2 terhadap pusat 0,0 itu adalah vektor OP. Jadi X1, Y1. Jadi vektornya itu kita tinggal menuliskan saja koordinatnya berapa. Maka vektornya itu adalah titik koordinat itu sendiri. Misalnya X1-nya kan tadi 1000, terus yang satunya lagi 2000. Berarti koordinat vektor posisi titik tersebut adalah 1000, 2000. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya misalkan di sini ada titik A X1, Y1, titik B X2, Y2. Nah, kita mau mencari berapakah vektor AB-nya. Nah, kan kalau ini titiknya pusatnya nggak di 0,0 ya, tapi ini terbentuk dari dua buah titik yang titik pangkalnya tidak di 0,0. Nah, bagaimana cara menentukan besaran vektornya? Nah, kita perhatikan vektor AB. Nah, vektor AB ini bisa kita terbentuk dari, ada dari OB dengan vektor OA. Kita manfaatkan vektor posisi ya. Jadi vektor OB ini adalah vektor OA ditambah vektor AB. Kenapa? Ini sesuai dengan konsep perpindahan ya. Ketika kita pengen menemukan vektor OB,
Nah, itu kan artinya untuk mencapai titik B itu artinya kan sama dengan vektor OA ditambahkan vektor AB. Nah, vektor OB sendiri itu sesuaikan dengan tadi vektor posisi itu adalah vektor B dan vektor OA itu adalah vektor A. Dan untuk mencari vektor, ini kan mencarinya vektor AB ya, maka kita bisa ubah bentuknya menjadi vektor B dikurangi vektor A. Itu artinya untuk mendapatkan vektor AB itu bisa kita cari dengan menentukan vektor B dikurangi vektor A. Nah, sederhananya untuk menentukan vektor jika diketahui koordinat titik pangkal dan koordinat titik ujung itu artinya sama dengan vektor titik ujung dikurangi vektor titik pangkal. Jadi tetap kita gunakan yang tadi ini ya. Vektor AB itu sama dengan vektor B dikurangi vektor A. Nah, kalau secara sederhananya yang mungkin mudah kalian ingat ini ya. Jadi ujungnya dikurangi titik pangkalnya. Misalnya seperti ini. Tentukan vektor yang terbentuk dari titik A 2,3 ke titik B 6, nah, misalkan ini ada titik A 2,3, titik B 6,7 ya. Berarti untuk vektor yang terbentuk ini ya. Nah, kita gunakan ini rumusnya ini ya. Vektor A-nya 23, vektor B-nya 67. Jadi sesuaikan dengan koordinatnya. Nah, jadi vektor A ke B-nya itu sama dengan vektor B dikurangi vektor A. Yang sama aja kan, vektor titik ujungnya yaitu vektor B dikurangi vektor titik pangkalnya yaitu yang di vektor A. Vektor B-nya itu kan 67 dikurangi vektor A-nya 23. Nah, untuk mengurangi vektor ini kita tinggal mengurangi saja angka-angka sesuai dengan posisi yang sama. Berarti kan 6 sama 2, 7 sama 3. Berarti 6 kurang 2, 7 kurang 3. Nah, kita dapatkan vektor yang terbentuknya adalah vektor sebesar 4, 4 ya. Jadi vektor A ke B itu sama dengan 4, 4. Seperti itu ya. Terus gimana kalau misalnya vektor yang terbentuknya ini pada ruang 3? Nah, sama saja ya. Jadi misalkan tentukan vektor yang terbentuk dari titik A 813 ke titik ke B yang 1,5, negatif 2. Sama ya. Jadi vektor A-nya posisinya di 813 untuk vektor posisi B-nya 15, negatif 2. Nah, sesuai dengan rumus yang tadi, untuk mendapatkan vektor A ke B itu adalah vektor B dikurangi vektor A. Jadi ini kan vektor B-nya 15, negatif 2 dikurangi vektor A 813. Berarti kan 1 kurang 8, 5 kurang 1, negatif 2 kurang 3. Maka kita dapatkan vektor vektor yang terbentuk dari titik A ke titik B ini adalah negatif 7, 4, negatif 5 ya. Jadi ini kesimpulannya ya. Jadi vektor A ke B-nya negatif 7, 4, negatif 5. Jadi dikurangi saja sesuai dengan posisi yang sama. Jadi atas dengan yang atas, tengah dengan yang tengah, yang bawah dengan yang bawah tuh X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Sama saja. Walaupun ada di dalam ruang 3. Nah, kita lihat lagi contoh yang lainnya. Misalnya vektor KL itu sama dengan negatif 7, negatif 3 dan titik koordinat L-nya adalah 1,2. Tentukanlah koordinat titik K. Nah, kita kan sudah mengetahui vektor KL-nya ya. Vektor KL itu kan negatif 7, negatif 3. Dan kita punya koordinat L. Itu artinya vektor L itu sama dengan 1, 2. Yang ditanyakan adalah koordinat titik K. Nah, sesuai dengan rumusan yang tadi, bahwa vektor yang terbentuk ini sama dengan ujung dikurangi pangkal. Nah, ujungnya kan vektor L ya.
dikurangi vektor pangkalnya yaitu vektor K. Nah, itu. Vektor KL-nya kita udah punya negatif 7, negatif 3. Vektor L-nya juga kita udah punya 1, 2. Ya, dikurangi vektor K. Nah, kita kan yang carinya vektor K-nya dulu ya. Berarti vektor K bisa didapat dari mana? Ya, bisa didapat dari mana ini? Ya, didapat dari vektor L dikurangi vektor K ke L. Jadi vektor L-nya kan ini 1, 2. Nah, dikurangi vektor K ke L-nya negatif 7, negatif 3. Sehingga vektor K itu sama dengan 1 kurang negatif 7, 2 dikurang negatif 3. Sehingga vektor K-nya itu berapa? 1 kurang negatif 7 berarti kan 8 ya. 2 kurang negatif 3 ini 5. Berarti vektor yang terbentuk adalah 8, 5. Nah, karena di sini ditanyakannya adalah koordinat titik K, maka koordinat titik K itu adalah 8,5. Ya, sesuai dengan tadi yang vektor posisi ya, yang dinyatakan dengan koordinat. Seperti ini. Oke, untuk materi vektor posisi cukup sekian ya. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan, kita lanjut di WA group atau di GC-nya. Seperti biasa, kalian rangkum materinya, lalu kerjakan latihan-latihannya sesuai dengan konsep yang sudah kalian dapatkan di video ini. Jangan lupa dikumpulkan tepat waktu. Mohon maaf bila dalam videonya kurang maksimal atau ada kesalahan penulisan maupun teknis yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.